rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bisa bermuwajahah dalam satu majelis yang penuh mubarak. Sedaya kawontenan sehat wal afiat. Sehat sedaya nggih, Bapak Ibu? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Kantongnya nggih sehat? Sehat. Alhamdulillah kantongnya sehat. Ya. Alhamdulillah, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita semuanya, marilah kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam. Senantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada junjungan kula panjenengan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak-anak kita dan masyarakat kita besok wonten yaumil kiamah senantiasa pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mulai bulan ini Masjid Al-Hidayah dengan kondisi yang sedemikian rupa meskipun belum banyak ya, tasik toto-toso, tasik merintis ya. Mudah-mudahan sedaya ikhtiar daripada pengurus yang sudah berkesempatan untuk mendonasikan sebagian rezekinya senantiasa Allah balas dengan kebaikan. Dan insya Allah di setiap bulan kita akan selalu mengadakan kajian yang mana diawali di akad pertama dalam bulan awal dan akad ketiga di bulan setiap bulannya. Dan insya Allah di setiap minggu atau minggu akad pertama itu kajiannya berbeda dengan akad ketiga. Kalau akad pertama kita mengaji tentang bab fikih. Fikih itu terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di agama kita atau agama Islam. Dan yang kajian yang ketiga adalah kajian tafsir Al-Quran ya. Jadi kersane kula panjenengan iki tidak hanya bisa sekedar maos mawon, tidak hanya sekedar saged maca mawon, tidak hanya sekedar bisa maca Fatihah paribasane tapi mboten semerap artine Fatihah. Saged maca subhana rabbiyal azimi tapi mboten semerap, mboten pirsa napa ingkang dados artine. Maka dari itu ikhtiar niki monggo kita sengkuyung bareng-bareng. Bapak Ibu sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kula panjenengan sedaya di mulai dari minggu kemarin ya, kita sudah sedikit kita mendapatkan pembimbing, mendapatkan mentor, mendapatkan guru ya, yang terhormat beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muzani Saleh MPDI saking Wonocolo. Terus ya, kangge mengawali kajian sareng-sareng monggo kita awali kanthi wacan suratul Fatihah. Mugi-mugi majelis kula panjenengan menika senantiasa angsal ridhoni Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sedaya betul barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahadiniyah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun barokah Fatihah sepindah malih nggih. Dikhususaken kangge barangkali saat menika, detik menika mungkin kula panjenengan kagungan penyakit, kagungan sakit nopo kemawon nika nggih. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kanan dan kiri kita, masyarakat kita yang saat ini diuji Allah, diparingi sakit atau musibah. Mudah-mudahan barokah Fatihah kula panjenengan sedaya saged ndadosaken kesembuhan napa kemawon ingkang dados penyakit ingkang dipun paringaken kalian Allah Subhanahu wa taala, dados sehat wal afiat, sehat dhahire, sehat batinipun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya langsung pada materi inti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muzamil Soleh MPDI. Kepada beliaunya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamana wa Rasulullah wa nawa salafu salih ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin biniyatil qabul bijahir rasul an kulli mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair. Yang kami hormati, kami muliakan para sepuh, pilih sepuh, tokoh masyarakat, pengurus takmir, hadirin jamaah pengajian rutin dalam rangka untuk menggapai ridho Allah, syafaat Nabi dan barokahnya para kekasih-kekasih Allah, barokahnya kedua orang tua kita terutama. Kehadiran kula kali jenengan ini adalah merupakan suatu amal ibadah
yang akan mengalir kepada leluhur jenengan pahalanya, yang sepah jenengan mbah buyut leluhur terus selagi seiman seakidah mendapatkan aliran pahala dengan ibadah majelis taklim yang kita laksanakan insyaallah rutin ini. Dan dengan barokahnya majelis taklim, majelis zikir akan membawa dampak positif dalam segala hal yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Bisa jadi kita tidak punya uang triliunan, miliaran, tapi kebanggaan, kebahagiaan dan ketenangan hati kita dapatkan dengan barokahnya majelis taklim. Karena dengan majelis taklim hati dan pikiran akan tertata dengan baik, gak mudah stres karena selalu diingatkan diarahkan ke jalan yang benar, bukan pada jalan-jalan yang mengarahkan pada menuruti hawa nafsu. Sebab kalau manusia itu selalu menuruti keinginan hawa nafsunya, maka dampak dalam hidupnya adalah ketidaktenangan. Kaonok marini. Kalau istilah kasarannya, pengen punya uang 1 juta, pengen 2 juta, pengen 2 juta, pengen 3 juta. Kalau marini nggak ada ketenangan. Betapapun banyak kekayaan materi, banyak duitnya di dunia ini, tapi jauh dari nilai keimanan dan akidah, maka saya jamin orang itu jauh dari ketenangan. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena stres kebanyakan uang, kebanyakan bisnis yang diurusin, stres bunuh diri. Makanya penting rem akidah hati kita itu penting. Jadi disirami 1 minggu, 1 bulan berapa kali disirami hati kita untuk menenangkan akidah hati dan pikiran kita agar tidak selalu ngikutin nafsu amarah kita, itu berbahaya. Makanya dalam surah Yusuf Allah berfirman dalam juz 13, persis juz 13, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan, memerdekakan atau memanjakan hawa nafsuku, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa, karena sesungguhnya hawa nafsu la ammaratun bisu, kebanyakan mengajak terhadap kejelekan, kebanyakan mengajak pada ketidaktenangan, itu nafsu. Dan nafsu kalau tidak diarahkan dengan baik, maka akan melahirkan manusia-manusia yang stres, yang gila. Tapi kalau nafsu diarahkan dengan baik, dengan sebenarnya, maka akan menjadi manusia-manusia yang terarah dan bahagia. Tadi sebelum kita mulai pengajian tafsir, kula ajak jenengan sedaya berselawat riyin, karena majelis ini majelis zikir. Majelis zikir niku artosipun majelis mengingat Allah dengan zikiran apa sholawat, dengan zikiran ilmu. Ilmu itu juga zikir, karena ilmu itu mengajak zikir. Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Ini majelis zikir, majelis taklim. Jadi ada zikiran sholawat, ada zikiran yang diwaos kali Ustaz Sufi Fatihah dan sholawatan tadi, itu zikir. Jadi majelis zikir itu majelis mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan sholawatan, dengan kajian ilmu, dengan zikir-zikir yang lain. Saya ajak bersholawatan, jangan cek semerat juga dengan nama sholawatnya. Termasuk ini menjelang pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi harus bahagia, harus senang, ya, nggak boleh tukaran. Jenenge pesta kok tukaran, jenenge pesta kok saling fitnah. Harus tenang, santai, siapapun pilihannya,
Mudah-mudahan yang dijadikan oleh Allah yang terbaik untuk Indonesia. Mau termawon, nggak sangel-angel, nggak bisa Ustaz ini yang paling baik. Ya menurut ente baik, belum tentu menurut Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian nggak punya karakter yang terbaik, yang punya karakter terbaik itu Allah, keputusan Allah, keputusan terbaik. Kita hanya berusaha dan tidak boleh memaksakan orang lain sehingga ngajak tukaran. Wong pesta, namanya pesta senang-senang ngajak tukaran. Harus santai, tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Milanipun saya ajak pertama sholawat asghil. Sholawat asghil itu sholawat yang menyibukkan orang-orang zalim sesama zalimnya, sehingga orang-orang yang sama zalim itu tidak bisa menguasai Indonesia ini. Indonesia ini diselamatkan dengan barokahnya sholawat asghil. Jadi sing zalim-zalim nanti ketahuan sehingga tidak terpilih menjadi orang-orang terdepan di negara ini. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat asghil sebenarnya sedaya sering diwaos ke. Sholawat asghil itu masyhurnya setelah 1 abad. Nah, satu ulama di Sidoarjo itu sholawat asghil. Napa monggo sami-sami kalian kula sholawat asghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sakit wa salim, sakit ajma'in. Jadi wa ashghilil zalimin bil zalimin, ya Allah ashghil, sibukkan mereka al-zalimin bil zalimin, sesama zalimnya. Jadi akhirnya sesama zalim sama-sama sibuk, sama-sama kubu kabeh, akhirnya ketahuan. Koruptor, pemecah belah negara, pemecah belah NKRI ketahuan akhirnya orang-orang jahat. Nah, itu fadilahnya sholawat asghil untuk kasarani agar ketahuan sehingga tertangkap, sehingga negara kita aman dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang yang kedua sholawat syifa. Seberapa sholawat syifa nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niki sholawat syifa, sholawat pengobatan bagi orang yang sakit jasmani atau rohani. Niki obatnya sholawat syifa, sholawat pengobatan. Tibbil qulubi, tibbil qulub, pengobat hati, wa dawaiha, dan penawarnya, wa afiatil abdan wa shifaiha, badan afiatil abdan, sehat abdan badan, wa afiatil abdan wa shifaiha, dan menjadi obat penawarnya. Jadi orang sakit secara jasmani, rohani, fisik dan pikiran, ini sholawat syifa, sholawat pengobatan, sholawat syifa. Terus yang terakhir mari kita baca sholawat busyra. Sholawat busyra itu sholawat kebahagiaan
kedamaian kagem kula kali jenengan, kebahagiaan kagem tiang sepah jenengan, kebahagiaan kagem keluarga kita sedaya, kebahagiaan kagem guru-guru kita dan murid-murid kita semua. Niki selawat busyra. Selawat busyra lagi. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Salatan sahibil busyra salatan tubashshiruna biha, dengan sholawat Nabi kita berbahagia, kedua orang tua kita menjadi orang bahagia, guru-guru kita dan murid-murid kita. Itu sholawat busyra atau sebut. Samangke kula mulai kajian tafsir Al-Qur'an. Ngeten nggih. Al-Qur'an itu konsep baku yang masih perlu ditafsiri, diperjelas. Istilahnya kalau makan, ya, makan sesuatu yang masih unggul itu perlu dikunyah. Jadi Al-Quran itu nggak bisa diartikan secara letterlek, secara langsung, boten saged. Boten saged Al-Quran ini. Misalnya contoh, jadi Al-Quran itu butuh penafsiran, butuh penjelasan. Contoh, jenengan cek semerap. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itu salah satu contoh. Lalu lanjutan ayat ini begini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nas, kewajiban bagi manusia, hijjul bait, haji al-bait, di rumah. Nah ini kalau diartikan secara langsung ngeten bingung, makanya butuh penafsiran, butuh penjelasan. Nah, jadi penting adanya tafsir, sebab kalau tidak memahami, tidak mengerti tentang tafsir Al-Quran, maka akan sesat. Nah ayat niku wau, ayat itu tadi bahwasanya melakukan haji al-bait di rumah, sehingga ada sebagian orang yang menganggap haji tidak perlu ke Mekah, bikin Ka'bah dewe-dewe di omahe. Karena dalam Al-Quran hijjul bait, haji al-bait di rumah. Kan ada kasus di Jember, di Sulawesi itu bikin Ka'bah sendiri, jadi kaumnya ibadah di situ. Ini sesat karena tidak memahami tafsir. Padahal ini ada tafsirannya, ditafsiri dengan al-bait itu tadi ditafsiri dengan ayat yang lain, yaitu inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama kali rumah yang dibangun oleh Allah untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, ada di Makkah. Ini jadi menafsiri al-bait, rumah yang tadi itu, bahwasanya yang dimaksud rumah untuk tempat beribadah haji itu ada di Mekah. Karena orangnya nggak ngerti tafsir, tidak mengerti untuk mengartikan Al-Quran secara benar, sehingga pemahamannya sesat. Kata sekali lagi dalam ayat lain, wala taqul lahuma uffin. Nah ini terjadi pada golongan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Namanya MTA kayak Yoko, tapi gak ngerti tafsir sebenarnya. Jadi dalam Majelis Tafsir Al-Quran MTA itu ya, dalam lafaz yang saya bacakan tadi, wala taqul lahuma uffin, wala taqul, janganlah engkau berkata lahuma pada kedua orang tuamu, uffin, dengan kata-kata uff. Nah ini oleh mereka ditafsiri begini,
nafsiri, ngartikannya secara intelek, secara apa yang ada dalam lafaz tersebut, akhirnya sesat. Manusia, kamu tuh nggak bolehnya mengatakan atau membentak saja kepada orang tuanya. Kalau mukul jejak gak apa-apa. Apa nggak bahaya ini? Ya, jadi mengartikannya secara lafaz ini bahaya ini, karena nggak ngerti tafsir. Nah ini pentingnya ilmu tafsir di sini, agar tidak memaknai Al-Quran secara baku atau sesat. Sehingga oleh Al-Quran nggak boleh berucap saja. Kalau mukul nggak apa-apa, katanya orang MTA itu sudah pengertian yang goblok, nggak ngerti tafsir, makanya berbahaya. Makanya pentingnya tafsir di sini adalah untuk mengartikan Al-Quran secara benar. Sebab Al-Quran itu masih konsep baku yang masih perlu ditafsiri. Nah, tafsirnya itu ada yang istilahnya menafsiri dengan Al-Quran, yang lain ada yang Al-Quran itu ditafsiri dengan hadis, ada yang Al-Quran itu ditafsiri dengan ijma', yaitu kesepakatan ulama, karena dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, sehingga membuat keputusan ulama musyawarah tentang ayat ini bagaimana sebenarnya, karena dalam ayat yang lain nggak ada, dalam hadis nggak ada, jadi ditafsiri oleh ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ada yang ditafsiri Al-Quran itu menurut qiyas, makanya Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah ini Quran, hadis, ijma' dan qiyas ini pegangan orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau hukum qiyas, tafsir secara qiyas, contohnya dalam Al-Quran kan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Khamr, berjudi itu rijsun, bapak moyangnya najis, nggak boleh. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Nah, khamr sesuatu yang memabukkan. Nah, sedangkan sekarang bukan hanya khamr, kasarannya narkoba, narkotika, bentuk sabu-sabu dan lain semacamnya, itu memabukkan, dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Narkoba itu yang ada khamr. Nah, artinya apa? Karena prosesnya, dampaknya sama dengan khamr, memabukkan, maka dikiaskan dengan khamr. Nah, ini namanya hukum kias, menafsiri menurut kias. Nah, seperti sabu, terus ganja, karena bikin ngefly, maka hukumnya disamakan dengan khamr. Artinya dikiaskan dengan khamr. Walaupun di Al-Quran nggak ada istilah sabu, narkoba nggak ada, yang ada khamr. Makanya setiap sesuatu, kullu muskirin qaliluhu wa kathiruhu haramun. Setiap sesuatu yang bikin manusia itu mabuk atau mendem, sedikit atau banyak tetap haram. Dan sekarang yang memabukkan bukan hanya khamr, sebab yang Quran cuma khamr yang disebutin. Sementara sekarang banyak jenis-jenis benda yang bisa bikin mendem, maka dikiaskan kepada khamr. Itu namanya tafsir menurut kias. Paham nih? Biar paham nih. Sampai golongan menerangkan menjelaskan sebab kitab tafsir ya, tafsir Jalalain. Nah, tingkat dasar tafsir Jalalain itu yang ngarang Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua orang yang ngarang. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang, dapat separuh meninggal, diteruskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli muridnya. Jadi tafsir Jalalain itu dua pengarang, makanya namanya Jalalain. Jalalain ini artinya adalah dua imam besar, karena yang ngarang tafsir Jalalain dua orang, gurunya ngarang dapat separuh meninggal, dikantosi muridnya. Jalalain ini dua imam besar tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti pengarang tafsir yang pertama, gurunya ya, itu memulai bukan dari Al-Fatihah, tapi memulai tafsirnya dari surat Al-Baqarah. Nah, nanti kalau terangkan sedikit tentang menafsiri surat Al-Baqarah yang alif lam mim ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul alim. Nah, alif lam mim nggih. Seperti alif jenengan menjumpai di Al-Qur'an alif lam mim ha mim yasin toha kaf ya ain shad di awal-awal surat itu tidak ada ulama yang berani menafsirkan atau mengartikan ayat tersebut. Jadi wonten-wonten ulama tafsir yang berani mengartikan alif lam mim toha gak ada yang berani. Rata-rata dalam kitab tafsir dalam penafsirannya ngeten. Ketika alif lam mim dalam lanjutan kitab tafsirnya wallahu a'lam bimuradih, Allah yang lebih tahu maksud dan artinya alif lam mim. Jadi ulama-ulama gak ada yang berani mengartikan alif lam mim. Alif lam mim toha kaf ya ain shad yasin gak ada yang berani mengartikan. Allah mempunyai rahasia dalam lafaz-lafaz tersebut dan hanya Allah yang tahu maksud dan artinya. Jadi ulama tafsir gak berani mengartikan. Alif lam mim nih dalam surah Al-Baqarah al-pertama ayat pertama. Alif lam mim niku sekarang lucu. Saya banyak murid kalau saya tes baca Al-Quran, murid di SMA negeri coba baca ini. Ketika baca alif lam mim ya lucu. Alamak. Saya ketawa, banyak yang baca seperti itu. Karena memang pernah belajar Al-Quran, cuma setelah itu nggak baca lagi, jadi nggak ngerti. Alamak, loh kok alamak? Kan tulisannya alif lam mim ada ya kayak harkat fathah, padahal bukan harkat fathah itu tanda mat, tanda panjang yang 6 harkat atau 3 alif. Jadi dibaca alamak, dari kita. Kalau dibaca alamak, ini gara-gara tidak belajar ya alif lam mim. Yasin dibaca beda karena nggak tahu. Yasa, jangan pirsani di konteks Al-Qur'annya. Asinnya kan ada harkatnya di atas, padahal bukan harkat itu, tapi tanda panjang. Yasa, makanan Yasin. Hamim dibaca hama. Lucu. Karena memang tidak tahuan, gara-gara tidak tahu atau tidak belajar. Dia pernah belajar dulu Al-Quran, cuma sudah lama bertahun-tahun nggak dibaca lagi. Akhirnya dampaknya semacam itu. Kalau lanjutkan alif lam mim zalikal kitabu utawi mengkono kitab Al-Quran maksudnya gitu. La raiba fihi kang ora keraguan fihi di dalam Al-Quran. Hudan dan Al-Quran tersebut hal yang menjadi petunjuk lil muttaqin katwe wong kang padha bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk resep bagi orang yang bertakwa atau tidak bertakwa ingin jadi orang bertakwa, maka konsepnya adalah Al-Quran. Jadi obatnya konsepnya ingin jadi orang baik adalah Al-Quran. Jadi apapun, jadi pengusaha yang baik, jadi dokter yang baik, istilahnya jadi pengusaha yang soleh, dokter yang soleh, guru yang soleh, santri yang soleh, masyarakat yang soleh, ya petunjuknya konsepnya adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ini Al-Muttaqin dijelaskan orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu dijelaskan dalam ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kriteria atau yang dikatakan orang yang bertakwa, yang pertama yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap hal-hal yang gaib. Jadi terhadap hal yang gaib kita wajib beriman. Maksudnya gaib itu bukan berarti kita main klenik, boten. Terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata tapi nyata, tapi ada, itu wajib hukumnya. Yaitu yu'minuna bil ghaib itu yang pertama adalah iman terhadap Allah. Allah kan tidak terlihat oleh mata. Itu namanya ghaib, yu'minuna bil ghaib. Kadang ini penjabarannya sangat luas gitu. Tapi kalau singkat mawon.
Kadang ada, bukan kadang, ini nyata, dan terjadi di mana-mana. Apalagi anak TK, SD, anak-anak sekarang itu kritis. Ustaz, katanya Allah itu ada, sementara ini saya kok nggak pernah ketemu ya. Kayak apa ya? Nah ini bahaya. Ini pertanyaan kalau yang ditanya nggak cerdas akalnya bahaya ini. Makanya kita harus menjawab dengan cerdas, dengan tangkas. Harus benar jawaban kita, harus rasional. Anak kecil yang tanya soalnya, Ustaz, katanya Allah itu ada yang menciptakan alam semesta. Tapi saya kok nggak pernah kelihatan. Bukankah sesuatu yang tidak terlihat berarti kan tidak ada, Ustaz? Nah ini pertanyaan yang benar, rasional, karena anak kecil, dan kita harus mampu menjawab dengan baik dan rasional juga. Nah itu lagi, Ustaz, katanya ada surga neraka. Emangnya ada beneran apa enggak surga neraka itu? Sementara ini kita kan belum pernah pengalaman mati, belum pernah pengalaman rekreasi ke akhirat. Ya, apakah benar? Nah ini pertanyaan yang masuk akal dan harus dijawab secara masuk akal. Kalau gurunya Ustaz nggak cerdas, bahaya ini. Gampang jawabannya ya. Karena Allah pertama sifat wujud, Allah itu ada. Mas atau adik, Mas, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Satu, suara kita, suara Anda, Mas, kamu kan bersuara, iya Ustaz, bersuara. Apakah suara itu bisa terlihat? Tidak. Tapi ada apa enggak? Ya ada. Salah satunya otak. Lalu anak kecil ini kita kasih permen, ayo dimakan. Gimana rasanya, Mas? Manis, Ustaz. Manis apakah bisa terlihat oleh mata? Tidak, Ustaz. Tapi ada kan? Terasa kan? Ya terasa. Adanya Allah juga begitu, tidak ada tapi terasa. Nah, untuk membuktikan adanya Allah, caranya begini. Ini maaf gitu, kalau nggak ahli tauhid nggak bisa jawab seperti ini. Begini yang menunjukkan adanya Allah. Kalian biar bisa menghadapi tantangan bagi penanya-penanya yang zaman sekarang itu kritis sekali. Begini caranya membuktikan adanya Allah. Saya contohkan. Jenengan sedoyo sekarang dalam kondisi sakit, batuk, berdahak. Ini saya contohkan. Ini jawaban. Semuanya batuk karena berdahak. Batuknya disertai berdahak. Sama batuknya. Lalu saya kasih obat. Saya kasih obat konidin semua. Konidin batuk, jenisnya sama. Ayo, Bu, Pak, Mas, silakan diminum obat ini. Penyakit jenengan jenisnya sama, obatnya sama. Setelah itu beberapa saat kemudian ada yang sembuh, ada yang enggak. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Berarti yang menyembuhkan di situ apakah konidin? Kalau memang yang menyembuhkan adalah konidin, kenapa ada yang enggak sembuh? Itulah ada campur tangan Zat yang Maha Kuasa. Nah ini penting. Ini penting. Itulah berarti ada campur tangannya Zat yang Maha Mengatur, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Satu. Yang kedua, contoh ingatan. Ini jenengan semua lahir dari manusia atau dari batu? Iya. Jenengan terlahir dari ayah dan ibu. Nah ini jawaban ini penting. Atau begini, umpamanya jenengan seorang anak-anakku, kalian semua dilahirkan dari siapa? Dari ayah dan ibu. Berarti yang bikin kalian siapa? Ya ayah dan ibu, Ustaz. Betul, bagus jawabannya. Sekarang begini pertanyaannya, hei anak-anakku, tidak ada sepanjang sejarah manusia ayah dan ibu yang menginginkan anaknya cacat, itu nggak ada. Tapi kenapa kamu ada yang buta, ada yang cacat? Berarti siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang bikin kamu? Apakah orang tuamu? Sedangkan orang tuamu menginginkan anak lahir secara sempurna, tak cacat. Sementara kamu ada yang buta, ada yang pincang, ada yang tidak punya telinga. Berarti yang bikin siapa? Nah ini penting. Disitulah ada campur tangan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang bikin manusia ayah dan ibunya, niscaya manusia semua terlahir dalam keadaan sempurna. Ayu sedoyo, ganteng sedoyo, pasti nek sing gawe pokok. Berarti di situ yang menciptakan adalah Allah dan yang Maha Kuasa. Ini jawaban yang rasional.
Jadi semua itu adik-adikku, mamanya seorang murid, mas-mas adik-adikku. Jadi semua itu yang menciptakan dan yang mengatur hakikatnya adalah Zat yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Dan terus Ustaz, masalah surga dan neraka. Masalah surga dan neraka gampang jawabannya. Mas, maju sedikit. Ini tentang surga dan neraka. Kamu kan minta jawabannya, iya. Lalu anak ini saya jewet dengan keras telinganya, menjerit, aduh sakit Ustaz, jangan, sakit sekali. Oh sakit, oh ya. Setelah saya jewet keras, sakit, saya hentikan. Lalu saya kasih makanan kesukaan anak ini makanan kesukaanmu, makan. Senang anak ini dimakan. Setelah habis, lalu saya tanya, kamu masih butuh jawaban? Iya Ustaz, tentang surga dan neraka. Kamu ketika saya jewet sakit apa enggak? Sakit sekali Ustaz. Neraka tidak terlihat tapi terasa. Jadi yang tidak terlihat bukan berarti nggak ada. Sakit itu adalah siksaan neraka. Itu di dunia, belum nanti di akhirat. Lalu kamu saya kasih makanan kesukaanmu, enak apa enggak? Enak sekali Ustaz. Lah enak itu apakah bisa dilihat atau enggak? Ya enggak bisa. Surga dan neraka tidak terlihat tapi ada. Dan surga ini, surga dan nerakanya dalam kehidupan dunia adalah sehat dan sakit. Orang mendapatkan surga dan neraka kan tergantung amal perbuatannya. Sakit dan sehat juga tergantung amal perbuatannya. Kalau makannya jorok, maka dampaknya sakit. Kalau makannya bagus, higienis, maka sehat dampaknya. Surga neraka seperti itu. Jadi surga nerakanya di akhirat sudah tergambar di dunia. Sakit dan sehat adalah surga neraka yang ada di dunia. Orang yang makannya sembarang, sembrono, dampaknya adalah sakit atau neraka. Orang yang makannya hati-hati, bagus, higienis, sehat, maka dampaknya sehat atau surga. Paham maksudku lagi? Nah ini, jadi saya kasih jawaban yang rasional. Karena zaman sekarang itu butuh jawaban-jawaban yang rasional. Sebab ada, bukan ada banyak ya. Murid saya di SMA Negeri 1 itu Masya Allah kritis. Jadi tanya tentang ketuhanan, lalu saya jawab dengan rasional. Akhirnya dia sholat, sadar dia tentang adanya ketuhanan dan Allah yang betul-betul ternyata. Jadi karena yang saya jawabkan masuk akal, lalu dia Muslim tapi nggak pernah sholat karena gak yakin. Setelah saya jawab semacam ini, alhamdulillah dia tobat, dia baik sekarang sholat terus. Betul-betul adanya Allah, betul-betul ada siksa dan neraka. Apa? Siksa, neraka dan surga. Gambarannya saya kasih contoh yang tadi, termasuk kiamat. Manusia itu nggak ada yang hebat, manusia itu nggak ada yang istimewa. Kalau memang manusia itu hebat, maka bisa menentukan nasibnya sendiri. Kalau memang manusia hebat, maka tidak ada manusia sakit. Gak ada manusia kecelakaan. Kalau memang hebat, bisa mengatur takdirnya sendiri. Kalau memang manusia hebat, artinya apa? Manusia itu sangat lemah, tidak berdaya. Diatur oleh Allah, bukan diatur oleh pikiran dan hati kita sendiri. Kadang orang wis hati-hati, tapi masih celaka. Apalagi sembarangan gitu. Kenapa? Yang ngatur adalah Allah. Artinya apa? Manusia itu gak punya kehebatan sama sekali. Manusia itu sangat bodoh dan sangat lemah. Gak ada manusia itu pintar, gak ada. Bodoh dan sangat lemah. Kalau memang manusia itu pintar, maka akan mengetahui takdirnya. Gitu, gampang aja begini. Nah, misalnya jenengan sekarang posisinya seperti ini ya. Saya bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang Anda posisinya seperti ini. Coba saya mau tanya, 1 menit setelah ini posisi Anda bagaimana? Gak mungkin tahu. Kalau posisi saya duduk seperti ini, 1 menit setelah ini apa saya begini apa begitu, nggak tahu saya. Saking bodohnya manusia, tidak bisa mengatur dan membaca takdirnya sendiri, kecuali semua memang sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini mengajak keyakinan kepada Allah bahwasannya semua itu yang mengatur, yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban manusia cuma berusaha. Itu pentingnya mengkaji ilmu dengan berbagai macam disiplin ilmu tentang agama, terutama tentang ketuhanan, tentang kepada Allah, agar semakin yakin bahwasanya Allah itu betul-betul ada,
dan Allah yang mengatur semuanya dalam kehidupan di dunia ini. Nah, sementara dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi orang takwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama yang dikatakan bertakwa adalah yu'minuna, orang-orang yang beriman bil ghaib, terhadap zat yang gaib atau sesuatu yang gaib. Adanya Allah, adanya malaikat, surga, neraka, kan gaib, tidak terlihat oleh mata, tapi ada. Termasuk siksa kubur, tidak terlihat. Kalau pengen ngetes mati dulu ya, biar tahu bagaimana siksa kubur. Orang-orang yang nggak percaya suruh mati dulu aja. Kalau pengen tahu siksa kubur ada mana? Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah malam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kebahagiaan kita, ketenangan jiwa kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal hamd wa ilaikal mustaqim wal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li mashayikhina wa li muallimina wa li ashabina wa li alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin wa hab li min dhurriyyati tayyibatan wa sami'ud du'a. Allahumma faqihhum fi din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan wa sanahatal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa waladana wa ashabana min ahli as-sihhah wal 'afiyah wal 'ilmi wal khairi wal Qur'an wa la tajalna wa yahum min al-sharri wal tughyan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ihdi wa fi hawajib wastur warzuq washfi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Mohon maaf berkata saking kula nyuwun agung kebun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, apa yang telah disampaikan oleh guru kula panjenengan sedaya terkait dengan tafsir Al-Qur'an ya, masih paham boten paham, jarine wis paham. Insyaallah bijik dipaham-paham dhewe ya, dipahamaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Barangkali ya, Bapak Ibu wonten unek-unek, wonten pertanyaan, boten apa-apa disambi dahar disampaikan napa sing badhe ditampilkan. Wonten sing takut? Nggih, sekedhik. Sebelum sholat subuh kita disunahkan sholat 2 rakaat.
Selain itu ada sholat apa ada sholat lagi yang tidak apakah ada sholat sunnah qobliyah subuh yang 2 rakaat selain daripada sholat sunat yang lain? Mungkin yang lainnya wonten sing berapa kali dulu? Oh, pertanyaannya sami. Nah, dari ibu sampun, mungkin dari bapaknya ada yang mau ditanyakan. Pak, wonten sing tanya. Oh, Pak Darto, monggo, monggo. Monggo. Kamu monggo. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Nah, kan Tuhan itu kan Maha Esa ya, Ustaz. Berarti kan Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak berperanakan. Oke. Yang saya tanyakan, mengapa Tuhan itu menurunkan agama itu kok banyak itu, kok hanya satu saja, biar tidak terjadi perpecahan atau perbedaan gitu kan? Itu yang pertama ya. Lari juga. Oke, ini kemauan. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup bagus dari Bapak Darto. Kenapa Tuhan itu katanya tidak beranak dan tidak diperanakan? Terus kenapa Tuhan itu kok nyipta agama wakil menono Hindu, ono Buddha, ono Konghucu dan lain sebagainya? Kenapa kok gak Islam itu? Ya mungkin yang lain nonton. Oh, Bung Samsul. Nah, niki Bung Samsul, niki penyiar suara radio MCA tempo dulu. Jadi alhamdulillah beliaunya sakit hadir memiliki Kolonda. Sing duwe suara Susana sama dia, suaranya radio Susana. Kau terbahas tentang radio. Begini Ustaz, kenapa waktu sholat subuh ini kok lebih diutamakan dan ya senang ya Ustaz juga untuk agar sekitar subuh. Lalu untuk siapa? Sekitar subuh itu walaupun sedikit tapi yang penting itu ikhlas. Apalagi banyak ikhlas malah lebih oke. Rasanya gitu. Lalu tak cukup untuk siapa? Sekian sekali. Biasa kita itu. Kalau perjelas kenapa kok kebanyakan orang-orang itu kalau bersedekah itu kok pasti dikasih label sedekah subuh atau berkah subuh? Kenapa apa lainnya nggak berkah kan gitu? Kebanyakan kan seperti itu. Nonton di Bung Samsul. Saya lakukan aku. Sampai nonton paling Pak Rizky. Nonton Pak Indi dari jaringan. Pak Bro, sampun ya. Tadi Butik Said mempertanyakan apakah selain qobliyah subuh itu ada sholat sunnah yang lainnya. Terus yang kedua Pak Darto terkait dengan Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan kenapa kok kita ngomong akeh men kok gak Islam ae ben rukun kabeh. Terus yang ketiga Bung Samsul dari radio MCA tadi itu bertanya kenapa kok kebanyakan orang-orang itu bersedekahnya di subuh atau apa waktu-waktu yang lain tidak berkah atau bisa Alhamdulillah, pertanyaan yang
sangat luar biasa agar bisa diketahui oleh semua kita umat Islam. Yang pertama dari Ibu tadi, apakah ada sholat sunnah selain qobliyah subuh? Ada Ibu, sholat sunnah sebelum subuh selain qobliyah ada istilah sholat sunnah fajar. Usolli sunat al-fajri ini. Baru setelah itu selesai sholat sunnah qobliyah subuh. Atau kalau memang jenengan sudah di masjid atau di musola, khawatir gak nututi kalau sholat sunnah kedua-duanya, sholat sunnah fajar dan qobliyah, boleh digabung niatnya langsung. Usolli sunatal fajri wa sunatal qobliyatas subhi, karena khawatir gak nutut ikut berjamaah buat kenapa-napa. Karena ada ulama yang berpendapat sholat sunnah qobliyah subuh itu otomatis sudah disebut sholat sunnah fajar. Ada semacam itu. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu sudah otomatis namanya sholat sunnah fajar sotik. Kalau bisa, ini perlu diperhatikan bagi terutama yang bapak-bapak dan kedua ibu-ibu, kalau pingin harta melimpah, rizki banyak sampai kebingungan mau naruh uang di mana sampai akhirnya duit. Ini ada sejarah dalam sholat sunnah fajar dan qobliyah. Ngeten caranya gitu. Dalam hadis Nabi, dulu pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sudah usaha kesana kemari, tekor terus ya Rasulullah, sampai saya jatuh miskin berkali-kali. Lalu Rasulullah kasih ijazah, ini penting, ijazah amalan, namanya selawatnya malaikat. Amalannya namanya atau judulnya sholat malaikat. Bacanya sebelum sholat subuh, sebelum jenengan sholat subuh mau sedikit. Ini ajaran dari Rasulullah, ada dalam hadisnya. Wahai sahabatku, kamu bacalah istighfar atau selawatnya malaikat. Selawatnya malaikat itu beda, bukan sallallahu Muhammad, bukan. Selawatnya malaikat, istighfarnya malaikat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi baca itu 100 kali sebelum sholat subuh jenengan lakukan. Ini yang diijazahkan oleh Rasulullah pada sahabat yang tekor terus sampai miskin, jatuh miskin. Lalu Rasulullah ijazahkan ini, bacalah sholawat malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, diwaca ping 100 sebelum melakukan sholat subuh. Yang penting sebelum sholat subuh jangan lakukan. Tapi adzan subuh sudah dikumandangkan, maksudnya sudah masuk waktu subuh. Nah, kalau memang ketinggalan nggak bisa jamaah, maka ikutlah jamaah dulu, dibaca setelahnya karena darurat. Ya, karena darurat tetap mendahulukan berjamaahnya dulu. Kalau waktu jamaah masih luang banyak, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bacalah 100 amalan ini, selawat malaikat ini sebelum melakukan sholat subuh. Nah, udah sahabat ini dikasih amalan ini lalu pulang. Setelah pulang beberapa hari kemudian menghadap, ya Rasulullah, kenapa? Ya maaf ya Rasulullah, sekarang saya bingung. Loh, bingung kenapa? Bukankah kamu sudah sukses? Bingung mau naruh mana duitnya, kebanyakan duit sekarang saya. Iya, ini nyata, bukan ngarang, ini ada dalam hadis. Jadi baca sholawat malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 1 sebelum sholat subuh jenengan laksanakan. Nah, yang pertama. Jadi selain sholat sunnah qobliyah ada istilahnya sholat sunnah fajar. Ada ulama mengatakan sholat sunnah qobliyah tasubih itu sudah otomatis namanya sholat fajar, atau jenengan langsung dijadikan satu amalan dua niat, boten menapa. Usolli sunatal fajri wa sunatal qobliyatas subhi rakaat ini boten menapa, tidak apa-apa. Dua niat dalam satu perbuatan dalam ibadah sunat boten menapa. Tidak apa-apa. Paham Bu? Sami-sami. Yang kedua tadi, kenapa Allah dan Tuhan Yang Maha Esa tidak berangkat dan tidak diperanakan? Jadi balam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah
Lalu apa bedanya Tuhan dengan manusia ya? Kalau Allah itu beranak dan diberanakan, berarti Tuhan juga bisa makan, bisa ngisik, nggak lucu, bisa ngoyo. Nah, jadi Tuhan itu, maaf, Allah itu mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan ciptaannya dalam apapun halnya, dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk kejadiannya. Kalau manusia makan dan minum, pipis dan beol, kalau Allah enggak, kok begitu? Nah, begitulah kehebatan Allah. Kalau bukan Tuhan, ya nggak hebat. Kalau nggak hebat, ya bukan Tuhan. Allah itu maha hebat, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan ciptaannya. Kan ada saudara kita yang keyakinan mereka sendiri. Ada saudara kita yang agama B, umpamanya mentuhankan manusia. Manusia kok dituhankan? Oh, manusia bisa makan, bisa sakit, bisa kencing, masa dituhankan? Setelah itu manusianya ditelanjangin, dipajang, disembah, nggak lucu, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan beberapa agama? Nah itu ya, Allah menciptakan, kalau agama itu ya namanya beda-beda, tapi ajarannya satu. Dulu dari Nabi Adam 124.000 nabi, Rasulnya 313, semua itu mengajarkan agama isinya tauhid, menyembah pada Allah yang Maha Esa. Dari kaumnya itu memberikan nama yang beda-beda ya. Kami agama Nasrani, kami agama Yahudi, kami agama Buddha, kami agama Hindu. Dulunya itu ajarannya sama, yaitu menyembah Allah dan yang Maha Esa. Setelah itu mereka kaumnya bikin nama sendiri dengan agama keyakinan yang mereka anut, dan bahkan banyak yang diselewengkan, sehingga timbullah bermacam agama karena mereka sendiri manusianya yang menyesatkan ajaran-ajarannya. Dan kenapa kok Allah bikin seperti itu? Memang skenario Allah seperti itu, tidak dibikin sama satu agama Islam, biar Allah ada gunanya bikin surga dan neraka. Allah itu sangat mampu ya, sangat bisa menjadikan manusia pasti beriman, sangat bisa. Tapi nganggur Allah Ta'ala nanti bikin neraka itu. Karena sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah ciptakan surga dan nerakanya. Nah, nganggur nanti kalau semua dijadikan muslim, imam, taat semua, nganggur nerakanya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, nanti di dunianya tergantung manusianya, usahanya, pikirannya mau ke positif atau negatif. Surga nerakanya ditentukan oleh pikirannya masing-masing, jiwanya masing-masing. Nah, itu yang Bapak tadi. Terus yang ketiga dari Bapak Samsul, kenapa anjuran sedekah itu banyaknya subuh atau setelah subuh? Gimana? Merenung. Pertanyaan jenengan, kenapa anjurannya sedekah atau infak itu waktu subuh atau setelah subuh? Setelah subuh. Sesudah subuh. Anjuran dalam hadis Nabi, dalam berbagai kitab, sedekah yang paling baik itu setelah sholat subuh. Entah 1000, 2000, itu pemancing rezeki yang paling, pemancing rezeki dan pemancing berbagai hal yang positif dan paling dahsyat. Kenapa? Karena turunnya malaikat rahmat itu setelah subuh dalam urusan rezeki. Makanya waktu yang paling top adalah setelah subuh berinfak dan bersedekah. Karena turunnya malaikat rahmat secara serentak itu makhluk sholat subuh. Kalau di waktu yang lain, ya di waktu yang lainnya nggak apa-apa, tapi dari yang baik tetap ada yang terbaik, maksudnya macam. Paham ya? Jadi karena turunnya malaikat rahmat itu serentak Allah turunkan setelah subuh. Makanya anjurannya Nabi, alangkah lebih baiknya wahai umatku kalian sedekah itu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh kalian sudah siap uang atau apa diberikan pada siapa yang membutuhkan. Karena turunnya malaikat rahmat secara serentak Allah turunkan dari langit itu setelah subuh. Malaikat membawa rahmat, malaikat membawa rezeki.
madu melondongnya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu bisa disambung lagi di bulan berikutnya. Kalau sebagai pemandu acara, nyuwun pangapunten, bila wonten pikiran ibu, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.